Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal, yang mana kita sebagai orang Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat fitrah dan zakat mal bagi kita yang mampu. Diharapkan bagi semua peserta didik dalam bab ini mampu dalam menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal, kemudian mampu membedakan zakat fitrah dan zakat mal, kemudian mampu menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, serta mampu mempraktikkan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal. Anak-anak, pada bab ini indikator yang harus diketahui dan dipahami, yang pertama pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, syarat mengeluarkan zakat, waktu mengeluarkan zakat, kemudian jenis harta yang wajib dizakati, ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, membedakan zakat fitrah dan zakat mal, menyebutkan dalil nakli tentang orang yang berhak menerima zakat, menjelaskan orang yang berhak menerima zakat, kemudian mendemonstrasikan proses penyerahan zakat fitrah dan zakat mal. Baik anak-anak, adapun pengertian zakat sebagai berikut. Zakat menurut bahasa atau menurut lugawi berarti membersihkan, bertambah, atau penyucian dan berkah. Adapun zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu, atau kadar harta tertentu yang dikeluarkan diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat tertentu. Adapun zakat itu dimulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Untuk lebih jelasnya anak-anak, dalam penjelasan lain disebutkan tentang definisi zakat. Zakat secara etimologi atau secara bahasa adalah bersih, tumbuh, bertambah, kesuburan, dan berkah. Kemudian fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Adapun zakat secara istilah atau terminologi adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Kemudian hukum zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik anak balita ataupun orang yang sudah tua, berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg. Adapun syarat wajib zakat fitrah ada 3. Yang pertama, beragama Islam, kemudian masih hidup saat terbenamnya matahari ketika memasuki bulan Ramadan. Artinya orang itu menututi terhadap bulan Ramadan, sehingga orang itu menjadi wajib nanti untuk mengeluarkan zakat. Kemudian syarat yang ketiga adalah
mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Dasarnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila sholati rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok atau 2,5 kilogram kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Adapun waktu mengeluarkan zakat fitrah ada 3. Yang pertama, zakat fitrah bisa dikeluarkan pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Yang kedua, zakat fitrah bisa dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, zakat fitrah bisa dikeluarkan pada pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Adapun manfaat zakat fitrah, yang pertama, zakat fitrah dapat membuat gembira terhadap orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Yang kedua, zakat fitrah dapat membersihkan diri dari sikap egois. Kemudian yang ketiga, dengan zakat fitrah kita dapat mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Kemudian yang keempat, zakat fitrah dapat mencegah orang miskin melakukan kejahatan. Kemudian manfaat yang terakhir, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran. Yang pertama adalah Quran Surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kemudian dasar yang kedua Quran Surat An-Nisa ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Kemudian syarat-syarat wajib zakat ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga merdeka, yang keempat milik sempurna, yang kelima mencapai 1 nisab, yang keenam telah sampai haul atau setahun kecuali pertanian. Perlu diperhatikan anak-anak, secara umum syarat-syarat tersebut sama, kecuali hasil pertanian tidak perlu setahun. Zakatnya setiap kali panen, berupa bahan makanan yang dapat mengenyangi dan tahan disimpan dalam waktu yang lama, ditanam oleh manusia untuk binatang ternak, digembalakan secara bebas. Adapun harta yang wajib dizakati anak-anak, yang pertama emas dan perak, yang kedua hewan ternak, yang ketiga hasil pertanian buah-buahan, yang keempat barang dagangan, yang kelima hasil perkebunan, dan yang keenam adalah rikas.
Berikut adalah nisab. Apa nisab itu? Nisab adalah ukuran batasan dari jenis harta yang menjadi sebab harta tersebut wajib dizakati. Jenis harta yang pertama adalah emas. Nisabnya 93,5 gram. Zakatnya 2,5% atau 1/40. Yang kedua jenis harta adalah perak. Nisabnya 200 dirham atau 624 gram. Zakatnya 2,5% atau 1/40. Kemudian yang ketiga perniagaan. Nisabnya dihitung berdasarkan harga emas. Zakatnya 2,5% atau 1/40. Kemudian yang keempat, perikanan, tanaman hias, profesi, dan lain sebagainya. Zakatnya 2,5% atau 1/40. Kemudian yang kelima, kambing. Nisabnya apabila kambing berjumlah 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun lebih. Kemudian jika kambing berjumlah 121 sampai 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing umur 2 tahun lebih. Kemudian jika kambing sebanyak 201 atau sampai 399 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing umur 2 tahun lebih. Dan begitu seterusnya. Setiap bertambah 100, maka bertambah 1 ekor kambing. Kemudian sapi atau kerbau, nisabnya apabila berjumlah 30 sampai 39 ekor, maka zakatnya 1 ekor umur 1 tahun lebih. Kemudian apabila berjumlah 40 sampai 59 ekor, maka zakatnya 1 ekor umur 2 tahun lebih. Kemudian apabila berjumlah 60 sampai 69 ekor, maka zakatnya 2 ekor umur 1 tahun lebih. Apabila berjumlah 70 sampai 79 ekor, maka zakatnya 2 ekor umur 2 tahun lebih. Apabila berjumlah 80 sampai 89 ekor, maka zakatnya 3 ekor umur 2 tahun lebih. Begitu seterusnya, setiap bertambah 30 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor. Kemudian barang temuan. Nisabnya sama dengan emas. Zakatnya 20%. Kemudian barang selain emas, zakatnya 2,5% atau 1/40. Kemudian pertanian, tanaman pokok, padi, jagung, dan sebagainya, nisabnya 5 wasak atau 750 kg atau sama dengan 930 liter. Zakatnya 10% jika diairi dengan tada hujan, kemudian 5% jika diairi dengan alat penyiraman dan membutuhkan biaya tambahan. Baik anak-anak, dari penjelasan tersebut, mari kita berlatih. Silahkan anak-anak nanti dikerjakan di lembaran, nanti bisa dikumpulkan. Di situ ada 4 pertanyaan terkait zakat. Tolong anak-anak dikerjakan dengan baik sebagai peningkatan pemahaman terhadap materi zakat. Anak-anak, dalam zakat itu ada istilah mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Yaitu ada 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim,
yang ketujuh sabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Hal ini juga disebut dengan 8 asnaf atau 8 golongan. Adapun dasar hukum mustahik terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 60. Nanti bisa dicari dan dipelajari dalam Al-Quran. Bagi anak-anak yang membawa Al-Quran bisa langsung dibuka, yaitu pada Quran surat At-Taubah ayat 60. Adapun hikmah zakat anak-anak, yang pertama menolong orang yang lemah dan orang yang susah. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat tercela, bakhil atau kikir. Kemudian sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, guna menjaga kejahatan yang mungkin timbul dari masakin dan fuqara. Dan yang terakhir, menjalin kasih sayang antara agniya dengan masakin dan fuqara. Anak-anak, adapun manfaat zakat fitrah, yang pertama, mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan keji. Yang kedua, menghilangkan sifat kikir. Yang ketiga, sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, guna menjaga kejahatan yang mungkin timbul dari masakin dan fuqara. Dan yang kelima, mempersempit jurang pemisah atau gap antara agniya dengan masakin dan fuqara. Baik, itulah anak-anak sedikit cakupan materi tentang zakat fitrah dan zakat mal. Semoga bisa menambah wawasan anak-anak dan memahami pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal. Dari kami terima kasih atas segala perhatiannya. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.